Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ngaji untuk memperdalam nilai-nilai Al-Quran dan hadis melalui kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang kita kaji adalah syarahnya, syarah Al-Hikam Al-Athaiyah, yang nama kitabnya itu Ghayisul Mawahib Al-Aliyah, yang dikarang oleh Syekh Ibnu Abad An-Nafasi Ar-Rundi. Pada malam hari ini kita sampai pada halaman 15 yang paling bawah, halaman 14 yang paling bawah, dan nanti dilanjut 15 yang jilid kedua. Niku hikmah untuk malam hari ini terkait dengan kiai, kalau kata Pak Farid, mungkin ustadz, mungkin juga guru, mungkin juga yang dikenal dukun. Nah, nanti kita lihat bersama-sama pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an dawuh, man abbara min bisati ihsanihi ismatadahu al-isaatu wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Man abbara, barang siapa yang menerangkan ilmu atau mengajar, min bisati ihsanihi, dengan memandang bahwa pengajarannya atau keterangannya itu dari kebaikannya, ismatadhu, maka akan terdiam, ia akan terdiam, tidak mengajar lagi. Al-isaatu disebabkan adanya kesalahan. Barang siapa yang mengajar dengan memandang bahwa pengajarannya itu muncul dari kebaikan dirinya, maka dia akan terdiam jika berbuat salah atau maksiat. Ini keterangan panjangnya nanti. Waman abbara min bisyati ihsanillah ilaihi, dan barang siapa yang mengajar dengan berdasarkan dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, lam yasmut, maka dia tidak akan berhenti diam, idza asaa, tatkala ia berbuat salah atau dosa. Niki luar biasa, akan membolak-balikkan logika kita. Logika yang biasa, akan banyak orang berkata begini, orang itu kalau dia baik maka berani untuk menjadi menerangkan ilmu-ilmu dari Allah. Tapi kalau dia merasa baik, tapi orang yang merasa baik itu akan terhenti dari menerangkan ilmu saat dia terjadi kesalahan. Gampangannya karena malu kepada manusia. Gitu. Ono wong biasanya ceramah, tiba-tiba dia kepleset dosa. Maka orang itu akan berhenti untuk ceramah karena malu. Karena dia melihat dirinya, kebaikan-kebaikan yang selama ini yang ia lakukan dengan ceramah itu, dengan mengajar itu, dia menganggap dari dirinya. Tetapi kalau seseorang itu berceramah, mengajar, berdasarnya adalah apa yang ia ajarkan itu adalah karunia Allah,
maka dia tidak akan berhenti kalau dia itu terjadi kesalahan atau dia bermaksiat. Karena apa? Yang ia sampaikan adalah ilmu-ilmu Allah. Dia dari Allah. Maka kesalahan itu tidak menghentikan dia. Karena sesungguhnya ilmu yang ia sampaikan adalah lain, kelakuan salahnya itu adalah lain juga. Tapi ampun digawe-gawe. Wah, ini bisa buat dalil. Walaupun saya penceramah, saya bisa salah sak-sae. Nah, iku sing mboten saged. Tapi itu bukan dibuat-buat, tapi dari jiwa, pemahaman jiwa, pengertian terhadap Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut makrifat. Berikutnya niki penjelasan panjangnya dari Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi. Man syahada iksana nafsihi, barang siapa yang menyaksikan kebaikan dirinya, wa amala bi taati rabbih, dan beramal ketaatan kepada Tuhannya, imbisata lisanuhu bin nasiha, maka lisannya itu menjadi lebar, bin nasihah, untuk mengucapkan nasihat-nasihat, wal mau'idhati, dan mau'idhah liibadillahi, kepada para hamba-hamba. Jadi hampir-hampir itu tidak semua. Orang itu yang sudah menyaksikan dirinya baik dan beramal ketaatan kepada Allah, maka dia menjadi ringan lisannya untuk memberikan nasihat dan memberikan mau'idhah hasanah kepada orang-orang lain, kepada hamba-hamba Allah. Nah, orang yang seperti ini fa'in waqa'at minhu aisya'atun, fa'in waqa'at, dan tatkala terjadi minhu darinya isa'atun, kejelekan, kesalahan ataupun maksiat, au mukhalafatun, ataupun perbedaan ingkobato, maka dia menjadi sempit lisannya untuk berbicara tadi, andalika, dari bernasihat maupun mau itu, wasomata, dan dia menjadi terdiam, lima ya'tarihi, karena sesuatu yang membuatnya menderita minal khojali, dari malu, wal hayai, dan rendah diri. Ini kan penjelasan yang tadi. Kalau diulang, orang yang menyaksikan dirinya, tahu dirinya baik, dan dia berbuat taat kepada Allah, maka kebiasaannya orang seperti itu lisannya menjadi ringan untuk memberikan nasihat dan mau'idhah hasanah kepada orang lain. Tatkala dia melakukan kesalahan di saat-saat seperti itu, maka dia akan terhenti untuk bernasihat karena malu. Kok malu? Iya, biasanya orang-orang di sekitarnya akan bilang, wong kelakuane kaya ngono wae, ceramah. Gitu. Karena masih melihat diri. Ini enten kelanjutannya. Wahadi tariqatu ahli taklif. Yang seperti ini tadi, jalan-jalan yang ditempuh orang-orang yang kalau terjadi kesalahan lalu berhenti mengajar, berhenti berceramah, berhenti memberikan nasihat, itu adalah ahli taklif. Makomnya ahli taklif yaitu orang yang merasa terbebani, yaitu alladzina yang duruna ila ma minhum, yaitu orang-orang yang melihat kepada anugerah, kepada perbuatan-perbuatan itu minhum, dari mereka, ilallah, yang dipersembahkan kepada Allah Ta'ala, min amalin, dari amal-amal, sholihin, yang soleh,
autolihin maupun amal-amal yang jelek. Orang seperti ini merasa bahwa ibadahnya itu ya dia yang ibadah dengan kekuatannya dipersembahkan kepada Allah. Niki perbedaannya yang paling utama itu adalah ini. Dia masih merasa dirinya itu berbuat. Padahal kita tahu, sangat tahu, yang namanya la haula wala quwata illa billah niku maknane nopo. Jadi seseorang itu tidak bisa berbuat taat kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah. Dan orang itu tidak bisa menghindarkan dari maksiat kecuali itu juga atas pertolongan. Maka orang seperti ini belum meresapi, belum pada tingkat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih pada tingkat kalau tingkatannya ubat, orang-orang yang beribadah karena ada keinginannya. Ibadah ada keinginannya itu apa? Ibadah keinginannya agar masuk surga maupun terhindar dari neraka. Orang-orang seperti ini masih pada tingkat itu. Memang ada berapa tingkat lagi, Pak? Ada 2 lagi. Yang pertama itu adalah ubat atau ahli ibadah ini. Yang kedua itu adalah pecinta. Yang ketiga adalah ahli makrifat. Itu beda model-modelnya. Dasar penggeraknya beribadah itulah. Nek ahli ibadah itu saya kaya wong dol tinuku karena aku ibadah, aku njaluk oleh pahala. Kalau pecinta itu rata-rata berkorban lah, tidak mengharapkan balasan. Itu pecinta sesungguhnya. Nah, saat pecinta itu melakukan ibadah dengan tidak mengharapkan balasan, itu biasanya lebih sergap mestine daripada orang-orang yang mengharapkan imbalan. Karena cinta itu orang dikongkon wae mangkat. Itu cinta. Karena berkorban. Nah, kalau ahli makrifat yang lebih tinggi lagi, ya la haula wala quwata illa billah itu. Tidak lagi menyaksikan dirinya, tetapi menyaksikan Allah sebagai penggeraknya. Itu dinamakan fi biharit tauhid, di dalam lautan tauhid al-wahdah al-wahdaniyah. Itu orang-orang yang sudah masuk dalam tingkatan makom tauhid atau wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang pertama. Orang yang menyaksikan dirinya berbuat karena menyaksikan dirinya berbuat nek salah terus akhirnya isi. Pak, bukannya dalilnya itu menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Quran surat As-Saff ayat 3. Biasanya kan orang-orang begitu. Orang kok ceramah nang dinanti kelakuane sik elek itu berarti kabura maqtan kan begitu. Biasanya kan begitu toh. Tetapi kalau diperhatikan ayat ini itu bukan tentang itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Ngaku-ngaku mengerjakan, bukan terjadinya lain kata-katanya dengan perbuatannya. Tapi sekali lagi ini harus dipahami, dipahami tingkatan-tingkatan yang tadi. Orang-orang yang sudah tingkatan perbuatan-perbuatannya itu adalah satu karena penggeraknya itu Allah, dia tidak mampu apa-apa. Salah satu cirinya orang-orang yang seperti itu adalah antara susah dan senang itu pun boten enten.
Susah kali seneng niku mboten enten. Kalau sudah mampu menapaki keadaan batin yang seperti itu, maka orang-orang seperti ini tidak kelihatan antara dirinya itu salah atau tidak. Yang penting saya melaksanakan perintah Allah. Dia berusaha seperti itu, termasuk ceramah. Itu adalah perintah Allah. Ribut. Dibolak-balik nih logikanya. Nah, ini yang kedua nih. Waman syahada ihsanallahi ilaihi. Dan barang siapa yang menyaksikan kebaikan Allah kepadanya. Wa ghaba an ru'yati ihsanihi, dan goiblah dia menyaksikan atau dia tidak menyaksikan, hilanglah dia penyaksian terhadap kebaikan dirinya. Wa yo dia itu wa imbisato lisanuhu, maka lisannya akan lepas fi halaini, di dalam dua keadaan tersebut, keadaan taat maupun boten niku lepas. Min ghairi farqin, tidak ada perbedaan. Ya angel niki, angel napa bahas ilmune wong makrifat, keadaan orang-orang makrifat. Di anna musyahadatahu, karena sesungguhnya penyaksiannya di wahdaniyati rabbihi, terhadap wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, wa qayyumiyatihi, dan sifat qayyumnya Allah Subhanahu wa taala fi halaini, di dalam dua keadaan tersebut. Aujabat jiro'atahu, yang menyebabkan berani untuk ala dzalika, kepada kepada imbisato lisanu tadi fi hala ini. Waqad qila, dan sungguh telah ada sebuah kata-kata dikatakan, jara'atul jinani, keberanian atau keteguhan hati, iku tunbikul lisan, menyebabkan lisannya lepas berbicara. Gitu nggih kalau bahasa Indonesia nggih. Jara'atul jinani, keteguhan dan keberanian hati, itu tunbikul lisan, menyebabkan lisan berbicara. Jadi pendemo-pendemo itu Pak, ini ilustrasi saja. Pendemo-pendemo yang sedemikian dihadapi orang banyak, nah dikepung polisi barang niku tasik berani berbicara. Niku karena memang hatinya berani, hatinya sudah teguh. Pokoknya nekat, tangkap polisi wis. Nah itu namanya jara'atul jinan, keberanian hati. Watut likul anan, dan melepaskan kendali. Jadi kalau hatinya itu berani, lisannya berbicara, kendalinya lepas sehingga dia menjadi pemberani. Wa hadhihi hiya tariqatu ahli ta'rif. Orang-orang yang seperti ini tadi, bahwasannya kesalahan dan bukan kesalahan tidak menghentikannya dari berbicara untuk menularkan ilmu-ilmu Allah, itu adalah ahli, caranya ahli ta'rif, yaitu ahli ma'rifat. Alladzina yang duruna ilama minallah, mereka-mereka itu memandang sesuatu perkataan-perkataannya itu adalah minallah, dari Allah Ta'ala, ilaihim, kepadanya. Jadi dia betul-betul tidak punya apa-apa, semuanya adalah milik Allah. Ben wong kae apa nesu ya wis
Orang kaya ngisin-ngisin aku ya wis itu orang-orang ahli makrifat seperti itu. Dia terus bergerak untuk memberikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang itu juga bukan miliknya tapi milik Allah Subhanahu wa taala, dan setelah dia menyampaikan maka dia juga tidak merasa bangga karena sudah menyampaikan. Niku nek dukun Pak Farid. Nek dukun itu waras orang urusan. Gitu. Itu tidak urusan. Karena apa? Sing penting berbuat. Berbuatnya lillahi ta'ala, waras itu kersane Gusti Allah, ora waras kersane Gusti. Rata-rata kan orang-orang kalau wah gak waras, terus waduh aku ora ampuh, enggak ada perasaan seperti itu. Kultu Syekh Ibnu Abbad kemudian dawuh, kultu saya berkata, Wama dzakartuhu huna, dan apa yang saya sampaikan tadi di sini, tadi tentang penjelasan tadi ada dua, man syahada ihsan tadi, yang dua itu, min lafdhi ta'rif, dari dua lafaz ta'rif wa ta'rif, ahli makrifat wa taklif, dan ahli ibadah. Wama, dan apa-apa nabbahtu bihi alaihim, yang saya memperingatkan tentang keduanya tadi, min kalamil latif, adalah sebagian dari sebuah perkataan atau kalimat al-latifi yang halus, asyartu bihi ila mas'alatin, yang saya memberikan isyarat dengan perkataan tadi, ila mas'alatin, kepada masalah adimatin yang agung, yang besar, muhimmatin yang penting. Tadi yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Abbad itu adalah permasalahan yang enak dikatakan, tetapi isinya itu adalah permasalahan yang agung, yang penting. Yang bani alaiha adabun wa ahkamun jammatun. Yang bani alaiha, yang dibangun di atas masalah adimatin muhimatin tadi, adabun adab wa ahkamun, dan hukum-hukum jamatun yang komprehensif, yang melingkupi semua. Waya mas'alatun, masalah tersebut adalah ikhtilafin nas. Masalah tersebut adalah ada karena mas'alatu ikhtilafin nasi, masalah karena adanya perbedaan manusia fi muamalatihim, di dalam interaksinya atau hubungannya li rabbihim, kepada Tuhannya. Interaksi seseorang, hubungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu menentukan beberapa jenis manusia. Bihasabi niyatihim, yang itu disebabkan kadar niat mereka, fi marotibi kurbihim, di dalam tingkat kedekatannya kepada Allah. Kalau diterangkan lebih sederhana, orang itu tingkatannya ada 3 kedekatannya kepada Allah. Ini sing apik nggih, sana sing melenceng lho niki. 1, yaitu para hamba atau ubat itu masih merasa di dalam dirinya itu beramal, lalu berharap surga, berharap terhindar dari neraka. Nah, yang kedua itu adalah para muhibbin atau para pecinta Allah, yang beribadah atas dasar cinta. Yang ketiga itu arifin atau ahli ma'rifat, yang ibadahnya adalah karena wahdaniyatillah, kemahaesaan Allah. Itu disebabkan kadar niat dari yang bersangkutan. Kadar niat menentukan kedekatan seseorang kepada
Allah. Sing niatnya ibadah ben selamat teko neraka, bukan jelek ya, dan mendapatkan surga, maka itu kedekatannya masih jauh daripada muhibbin yang beribadahnya itu adalah karena cinta kepada Allah. Ini pun masih lebih jauh daripada para arifin yang ibadahnya itu atas dasar wahdaniyah. Wahdaniyah di dalam lautan wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Wa min ahkamiha mas'alatut ta'bir. Dan dari hukum-hukum tentang masalah azimah tadi itu, mas'alatut takbir, permasalahan takbir, allati iktasara al-muallifu alaiha, yang mana muallif Syaikhul Athaillah As-Sakandari itu meringkas alaiha kepada permasalahan ini fi hadzal fasal, di dalam pasal ini. Jadi hukum-hukum tentang bicara ini tadi, orang yang berbicara, yang berceramah terkait dengan pandangan terhadap dirinya sendiri, itu mu'alif Syaikhul Athaillah hanya menerangkan di dalam pasal ini. Walam yadkur ma'aha siwaha, dan tidak dituturkan, ditampilkan beserta hikmah ini siwaha, kecuali selain hikmah ini. Mimma yambani ala dzalikal asl, dari apa-apa yang dibangun kepada pokok ini. Jadi kalau permasalahan yang lain, permasalahan tentang jangan bergantung pada amal umpamanya, kemudian jangan nelanyak dari hak Allah, itu kan berulang-ulang, ada ulangan-ulangannya antara hikmah yang satu dengan yang lain. Tetapi kalau hikmah ini cuma satu-satunya disampaikan oleh Syaikhul Athaillah As-Sakandari. Nah, di dalam kitab Al-Hikam memang satu-satunya, tetapi Syaikhul Athaillah As-Sakandari itu sendiri menulis juga tentang hal ini di kitab yang beliau karang yang lain. Waqad nabaha alaiha, dan sungguh Syaikhul Athaillah telah mengingatkan tentang hikmah ini, yaitu hikmah yang azimah wa muhimmah tadi itu, fi lataifil minan, dalam kitab lataiful minan. Wa ata fiha bi kalamin mustau'ibin, dan Syaikhul Athaillah telah menerangkan hal ini bi kalamin mustau'ibin, dengan kalimat yang komprehensif, hasanin, dan bagus. Faro'aina annangkulahu, maka kami berpendapat untuk menukilkannya hahuna, di dalam keterangan ini, bi kamalihi, secara sempurna, liyatabayyana bihi, agar menjadi jelas dengan keterangan tersebut, maksuduna, maksud kami, fitafsilihi, dalam memerinci, menjelaskan hikmah ini, wa ijmalihi, dan komprehensif atau secara global. Tafsil dan komprehensif, tafsil perinci dan menyeluruh. Qala fihi, Syaikhul Athaillah di dalam kitab Lataiful Minan, beliau berkata, wa qala syaikhuna, syekh kami, yaitu yakni Syaikhul Abul Abbas, Syekh Abu Abbas Al-Mursi, itu berkata, annasu ala salah sati aksamin, manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, abdun wa bisyuhudi ma minhu ilallah, satu hamba yang menyaksikan anugerah-anugerah, ma minhu, menyaksikan amal-amal minhu, darinya kepada Allah.
hamba yang menyaksikan amalnya dipersembahkan kepada Allah. Itu yang pertama. Wa abdun huwa bisyuhudi ma minallahi ilaihi. Yang kedua adalah hamba yang menyaksikan amal-amalnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, mengunjungi orang sakit, ngeduk kuburan, kerja, dan seterusnya. Itu dia menyaksikan itu adalah pemberian Allah. Ilaihi dan untuk Allah. Dari Allah untuk Allah. Yang ketiga, wa abdun huwa bisyuhudi ma minallah ilallah. Dan hamba yang menyaksikan bahwa anugerah-anugerah amalnya itu adalah dari Allah, ilallah dan kembali kepada Allah. Perbedaan antara yang kedua dengan yang ketiga niku adalah yang satu itu, yang ketiga itu adalah untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua tadi itu adalah anugerah amal ibadah yang dia kerjakan itu adalah dari Allah. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah dia amal-amalnya itu dari Allah untuk mendekatkan diri pada Allah atau menuju Allah. Wa makna kalami syaihi hada. Adapun makna dari kalamnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu tadi, anna minan nasiman, sesungguhnya sebagian dari manusia itu ada manusia yakunul ghalibu alaihi syuhuda taqswirihi, yang biasanya dia itu menyaksikan kesembronoannya, wa isa atihi dan kesalahan-kesalahannya. Kebiasaannya orang wong sing apik itu menyaksikan dirinya itu penuh kekurangan dan penuh kesalahan. Fayakumu maqamal mu'tadir, maka dia menduduki makom mu'tadir, yaitu makom yang penuh alasan dan kekhawatiran. Akeh khawatire. Baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini yang banyak diucapkan adalah istighfar. Wa talazimuhul ahzan, dan dia sering diliputi lazim menempel kesedihan. Dia sering sedih. Astagfirullah, wis belajar khusyuk kok ora khusyuk-khusyuk. Astagfirullah, wis belajar dadi wong apik kok gak apik-apik. Astagfirullah. Saya mboten iki. Saya tapi nanti ada yang lebih saya gitu. Wa tuhalafuhu al-asjan, dan dia itu bersama kecilnya hati. Hatinya niku cilik ngoten. Ngomong kae kok wis dadi wali. Cilik atine ngono wis istighfar. Dan itu kaprahe wong, Pak. Kaprahe wong itu kebanyakan orang. Wa yastauli alaihil kamat, dan menguasai dirinya. Dia itu dikuasai. Wa yastauli alaihil kamat, tekanan jiwanya itu sering tertekan, dikuasai oleh tekanan. Kullama badat minhu sayyi'ah, saat terlihat jelas dari dirinya sebuah kesalahan, maka dia menjadi susah. Au kusyifalahu min nafsihi an awsyafi su'in, atau terbuka kepadanya tentang dirinya dari sifat-sifatnya yang jelek. Ternyata belajar ngempet
hawa nafsu marah ora iso-iso gitu ya. Sedih gitu. Iki sae, orang-orang seperti ini sae. Cuma ada masalah. Orang-orang seperti ini masih mengandalkan amal. Nah, padahal Rasulullah mengajarkan la haula wala quwata illa billah. Orang yang masih mengandalkan amal itu biasa sering kecewa, dan angel ihsan. Orang-orang yang masih mengandalkan amal itu sulit ihsan. Ini yang tadi yang pertama. Wa abdun akhara, dan hamba yang lain itu al-ghalibu alaihi syuduma minallah ilaihi. Yaitu yang terjadi pada dirinya adalah menyaksikan anugerah itu minallah, dari Allah kepadanya. Minal fadli, dari keutamaan, punya ilmu, iso dukun, iso mijet, iso ngajar Quran, iso duwe duit akeh. Nah, itu semua adalah bagian bahwasannya dia menyaksikan ini semuanya adalah hadza min fadli Robbi. Nah, nek hadza min fadli Robbi kok bayar zakat ae gak gelem yo. Ya, itu bohong ya. Oh, ini hadza min fadli Robbi, tapi bayar zakat gak gelem. Ya gitu. Wal ihsan, dan ini adalah kebaikan Allah, wal jud, dan itu kelumanan Allah, wal imtinan, dan anugerah Allah yang besar. Fahada talazimuhu al masarrah. Orang-orang yang seperti ini disertai, ditempeli al masarrah, seneng. Tadi orang yang pertama tadi kan sering sedih, sering tertekan gitu, kecil hati. Kalau orangnya seperti ini, hada min fadli Robbi. Oh, ini adalah kebaikan Allah. Ini kedermawanan Allah. Lumannya Allah. Saya terjemahkan jadi kedermawanan Allah. Dan ini anugerah Allah yang besar. Orang yang seperti ini, ya, maka dia itu diliputi oleh al-masarrahtu billah, yaitu kesenangan, senang, wal farahu, dan kegembiraan, kebahagiaan, masarrah, bahagia, wal farahu, dan kegembiraan, binikmatillah, karena nikmat Allah. Enten dalile mboten ngeten iki, enten Pak dalile. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala dawuh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Quran surat Yunus ayat 58. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Allah berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kita gembira niku diperintahkan oleh Allah karena merasa kita diberikan anugerah yang sangat besar, kita selalu dirahmati oleh Allah. Kita hendaknya bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, karunia Allah dan rahmatnya itu tadi adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang dikumpulkan apa biasanya? Duit, tanah, properti, terus apa mana? Emas, Rintang apa? Mas Arif, mas-masan gitu. Ini biasa dikumpulkan. Nah, itu kalah lebih baiknya. Masih lebih baik orang itu bergembira karena rahmat Allah kepada dirinya. Ya, rasakan terus. Ini fadilah Allah, ini rahmat Allah yang diberikan oleh Allah. Dia itu bergembira terus, seneng terus, kayak Pak Farid kan.
Senang terus. Nah, ini sebetulnya Bapak-bapak dan saudara-saudara sangat diajarkan oleh mbah-mbah kita sejak dulu. Oke, nuwun sewu nggih. Di ayat ini Quran surat Yunus 58 itu diajar-ajarkan oleh mbah-mbah kita itu dengan sangat sederhana. Apa yang diajarkan? Melihat sisi positif pada setiap kejadian. Napa mawon mbah-mbah kita itu dulu itu adalah alhamdulillah. Gitu. Oh, mau keserempet mobil aja loh. Gak sido. Apa wis sido wabduk ngene. Alhamdulillah ora mati. Mesti sisi positifnya ya nih. Untung, sarwa untung. Itu diajarkan bener itu sebetulnya dengan perspektif selalu. Kita kan tahu nih, orang itu ada kalau melihat apa-apa itu kan pasti sisi salahnya dok. Wapi, oh itu mesti ada yang kurang. Gitu. Peda motor iki api, cuma kurang apa kurang? Sisi ini kurang gede. Padahal ya harap ngebut nang ndi, lalu gak ada. Itu selalu seperti itu. Itu diajarkan sebetulnya oleh mbah-mbah kita. Itu luar biasa kebijakan. Tapi nggak kroso bahwa kita diajari gitu. Oke, orang yang pertama tadi yang selalu sedih karena kurang, merasa salah. Fal awalu halul abubad wa zuhad. Yang pertama tadi itu adalah keadaan batinnya orang-orang ubat wa zuhad, ahli ibadat dan ahli zuhud. Wasani halu ahli inayah. Dan yang kedua tadi itu adalah keadaan para ahli orang yang ahli menerima pertolongan. Dan jadi ahli menerima pertolongan itu kenapa? Ya karena perspektifnya. Perspektifnya itu cara pandangnya kepada apa-apa ini itu adalah pertolongan oleh Allah. Contoh gitu Pak. Alhamdulillah aku loro. Berarti diresiki dosa-dosaku karo Gusti Allah. Kan ngoten. Selalu cara pandangnya adalah positif. Alhamdulillah aku ora sida nikah karo cewek kae. Wae positif. Nek sida susah aku malah. Nah, gitu. Kayak seperti itu. Selalu berpandangan positif. Husnudon kepada Allah Ta'ala. Ahlul inayah wal widadi dan ahli pecinta. Cinta niku widat niku seneng karena Allah seneng. Ya cinta itulah. Gusti Allah. Aku seneng tenan. Pangeranku Gusti Allah seneng. Pangeran liyane gak ono apa-apane belas. Tapi ya Al-Qur'an kaya ngene lho gak ono sing iso bantah wis pirang ewu taun. Lah ora iso ono sing ngalahke wis gagah tenan kowe pangeranku. Pangeran liyane apa cepete gak ono apa-apane. Dudu pangeran di pangeran ke. Luar biasa. Jadi dengan kita memahami seperti ini Bapak dan saudara-saudara, kita jadi paham mengapa banyak orang aneh di kalangan para pelaku tasawuf. Tapi orang aneh digawe-gawe loh. Saya kemarin itu dapat cerita. Jadi ceritanya nih orang ini itu hanya bisa bicara itu pada satu orang ibaratnya. Nek karo sapa wae diajak mesti nesu. Tapi karo wong siji kok. Dan itu juga pernah saya alami.
Jadi saudara sepupu saya itu tampaknya ngelakoni melaku nanti musafir bahasa di YouTube saya musafir nanti sampai ono wingi apa numpak kaca putih kayak kan ada gitu ya musafir ini musafir sampai nang alas-alas Pak sikile bapak belur itu sampai nuwun sewu bibi saya sendiri deketi itu digawake barang tapi giliran aku moro ditenteni gak teko-teko nah aku ya wedi loh karo sampean oh sampean kayak ngene anakku cilik-cilik aku moro nggawa anakku itu bisa panjang lebar saya bicara dengan dia itu ya wis tapi aneh gitu kan bicaranya wis aneh artinya kita dengan memahami kalam-kalam sebagaimana saya sering katakan Al-Hikam itu kan rekaman batin dari para penempuh menempuh mulai dari yang disebut zuhad, ubat, muhibbin, para pecinta, arifin itu rekamannya ada di sini. Jadi kan orang aneh lagi toh dengan pengetahuan seperti ini kita melihat Habib Bahar gitu kan. Habib Bahar yang duwe mobil go wedi dicat kan lho. Gak ngerti sampean. Eh? Memanjakan gitu ya. Tuku mobil anyar-anyar itu teko ya makanya dipilok ya. Gak aneh lagi kita melihat hal seperti itu dengan memahami kayak gini. Ini ditegaskan lagi al-awalu sya'nu ahli taklif. Awal itu adalah keadaan para ahli taklif yang merasa terbebani. Abot kayak apa? Arab salat abot. Nek pecinta kan ora abot. Deng 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 pecinta. Weh salat asik kan ngono. Weh poso Ramadan asik gitu. Bener loh Pak. Ramadan itu kadang-kadang kita itu marhaban yang Ramadan itu lip service tok apa tenanan gitu loh. Poso maneh ora iso utut ngopi awan-awan. Itu kan terbebani. Arep foto nyagoni Pak ya. Iya. Lah yang seneng-seneng tadi itu wasani yang kedua itu sa'nu ahli ta'rif yaitu keadaan orang-orang yang mengerti Allah. Al awalu halu ahli yaqdah. Yang pertama tadi itu ada keadaan ahli yang yaqdah. Yaqdah niku nglelir, Pak. Nglelir niku pripun? Jadi kanan kiri pun mulai ngerti gitu. Wasani halu ahli ma'rifat. Yang pertama mulai ngerti, yaqdah nglelir. Yang kedua itu adalah keadaan ahli makrifat wis ngerti ora mung leler. Nah, sing orang itu ya sik turu. Sik turu. Walidzalika qala Asy-Syaikh Abu Hasan radhiyallahu taala anhu. Iki pun pirang menit iki. Pun 50 menit ya. Pun nggih, dilanjut minggu depan nggih. Walidzalika, tapi ini kok walidzalika. Sesuk oleh golek ya angel. Apa walidzalika? Ya, keadaan seperti itu tadi tentang dua keadaan itu maka Asy Abu Hasan Asy'adzili radhiyallahu an beliau dawuh ngeten iki. Al-arif, orang yang arif billah itu adalah man arafa syada'ida zamani, orang yang mengerti kesulitan-kesulitan zaman fi altafil jariyah minallahi alaihi di dalam halusnya anugerah Allah yang berlaku untuknya. Sederhana nih, orang yang arif billah itu adalah mengetahui anugerah yang lembut di tengah-tengah kesulitan yang menghimpitnya. Dan kita sudah diajari sering oleh orang tua kita. Untung-untung mau loh.
sulit, gak ada duit. Untung yo, duitku ora cair bulan iki. Bulan wingi. Nek cair bulan wingi wis entek ora karo-karuan. Untung cair saiki. Itu di antaranya. Nah, itu adalah sebuah gambaran di mana orang ini mengerti adanya kelembutan anugerah di tengah-tengah kesulitan. Itu orang yang ngerti al-arif billah itu di antara. Wa arafa isya'atahu fi ihsanillah, dan orang arif billah adalah mengerti kejelekannya di saat Allah memberikan kebaikannya kepadanya. Allah memberikan kebaikan, dia tahu kejelekan. Ya Allah, matur nuwun. Mung kaya ngene kula niki kok jenengan paringi anugerah sing gedhe, Pak. Nah, niku. Mung kaya ngeten iki kok diparingi anugerah gedhe kaya ngeten iki. Napa? Nek dilihat diimbangke jare gak patut gitu, Pak. Tapi kok oleh anugerah yang besar. Contoh, orang itu dapat istri, istrinya apik gitu. Ya Allah, aku iki yo dudu wong apik kok bojoku apik tenan. Sabar, ngopeni. Waduh, ana sing pengin nikah maneh ya. Pak Panitia. Saya cerita dulu pengen punya istri lagi. Pak, nek enten kesulitan kok krasa tenan ngene. Dorong arif billah. Nek arif billah dia mengetahui kelembutan anugerah yang ada di tengah-tengah kesulitan. Bahkan ini bahasanya syadaidah zaman. Sulit-sulitnya zaman. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 69. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Oh, dieling-eling loh, Pak. Nikmat Allah niku dieling-eling insya Allah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Contoh yang logis, logis. Kalau kita itu nikmat Allah kita ingat. Dulu pas oleh nyuwun sepeda motor, ya Allah, kan motor, oleh motor. Nah, kita ingat, oh betapa ini adalah nikmat Allah, tak rawat. Karena ingat Allah, ingat ini adalah karunia Allah. Dulu disuwun-suwun dengan tenanan, saiki dirawat dengan tenanan. Kinten-kinten kan mboten gampang rusak motore karena di rawat. Itu di antaranya ingat nikmat Allah. Orang mau dieling tak iya. Tapi memang sulit, Pak. Harus belajar orang itu dulu waktu ndonga tenanan nek wis dikabulke aja lali niku. Niku harus tenanan dieling-eling karena kula ngrasake angel belajar iki. Jadi ngene, ya Allah pas kesulitan apa gitu ya Allah ndonga tenanan gitu. Itu pas mak bluk gitu, itu hasil gitu. Itu mak plus itu lali, Pak. Wih, senenge dhisik ora alhamdulillah. Ora eling Gusti Allah, ya Allah matur nuwun langsung niku. Mboten gampang. Kudu belajar. Kula sih nek jenengan nggih kira. Wih, sak ya plus ya 10 menit 15 menit itu baru iring. Ya Allah, ngapunten Gusti. Keliru. Harusnya kan langsung. Nah, ini adalah anugerah dari itu Bapak-bapak, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut minggu depan kelanjutannya masih tentang hikmah hikmah orang berceramah tadi ya, berhenti karena berbuat kesalahan. Insyaallah minggu depan kita lanjut lagi.
Mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunzini ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.